Saudara, kita akan awali dengan membaca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-27. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita melihat, saudaraku, ini kali kedua Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berhadapan dengan sidang Mahkamah Agama. Dua-duanya karena masalah memberitakan nama Yesus. Nah, mari kita mau baca bersama-sama ayat-ayat ini. Dikatakan, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi mari kita memperhatikan kata-kata daripada imam besar itu, saudaraku ya. Di balik kata-katanya yang keras, memberi peringatan, ya, sebab sebelumnya mereka sudah memperingati dengan keras kepada Petrus dan Yohanes untuk tidak memberitakan nama Yesus. Tetapi kedua rasul ini lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, saudaraku, di balik kata-kata peringatan imam besar itu, terselip satu pengakuan tersembunyi. Dikatakan, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Jadi saudaraku, secara tidak langsung imam besar itu mengakui betapa hebatnya kuasa daripada rasul-rasul itu. Betapa hebatnya kuasa daripada jemaat yang mula-mula itu. Sehingga di dalam waktu yang sangat singkat, mereka memenuhi Yerusalem dengan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, saudaraku. Ini bukan soal ajaran saja secara verbal, saudaraku. Di mana rasul-rasul mengajar apa yang mereka dengar daripada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ajaran mereka telah mengubah kehidupan jemaat. Sehingga ajaran itu telah menjadi sebuah cara hidup yang baru. Nah, disinilah saudaraku, kita mau belajar, saudaraku. Ternyata gereja yang mula-mula melalui rasul-rasul sebagai pelopornya, bukan hanya memenuhi Yerusalem dengan ajaran Yesus Kristus, tetapi juga memenuhi Yerusalem dengan satu cara hidup yang baru. Satu tatanan kehidupan yang baru, yang sama sekali berbeda. Bukan karena dipicu oleh pandemi COVID-19 seperti kita, saudaraku. Tetapi karena kuasa daripada Roh Kudus. Nah, kita melihat, saudaraku, dipelopori oleh rasul-rasul itu, gereja memenuhi Yerusalem dengan apa, saudaraku? Dengan pengajaran tentang Yesus Kristus. Itulah ajaran daripada rasul-rasul, saudaraku. Nah, kita semua, saudaraku, perlu hari-hari ini memperhatikan bukan hanya khotbah, saudaraku. Tapi kita perlu belajar mengenal kitab suci. Perlu hidup kita dibangun di atas dasar pengajaran yang benar. Karena dasar pengajaran yang benar itu merupakan fondasi daripada iman Kristen. Nah, gereja yang mula juga memenuhi Yerusalem, saudaraku, dengan cara hidup yang baru. Cara hidup yang ditandai dengan kesatuan di antara jemaat. Sehingga mereka menyatakan kepunyaan mereka bukan kepunyaan mereka sendiri, tapi kepunyaan bersama. Ada praktek kemurahan hati. Ada praktek makan minum bersama, memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa sekali. Kehidupan mereka ditandai dengan kegembiraan, saudaraku, juga dengan ketulusan hati. Itu satu tatanan yang baru, saudaraku. Itu masih ditambah lagi dengan mujizat-mujizat yang Allah kerjakan
melalui rasul-rasul. Nah, pertanyaannya saudaraku, bagaimana dalam waktu yang singkat Yerusalem dipenuhi dengan ajaran Yesus Kristus, dengan cara hidup yang baru, cara hidup daripada Yesus Kristus sendiri, yang penuh dengan kemurahan hati, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang rela berkorban bagi kepentingan kebahagiaan orang lain. Nah, saya melihatnya saudaraku dari aspek pertumbuhan atau pertambahan daripada jumlah murid-murid. Kita semua tahu saudaraku, ketika menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, murid-murid itu berkumpul dengan orang percaya lainnya saudaraku. Mereka jumlahnya adalah 120 orang. Mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada 120 murid itu. Petrus berkhotbah dan hasilnya saudaraku, Allah menambahkan jumlah jemaat itu dengan 3.000 orang yang percaya, lalu memberi diri mereka dibaptis saudaraku. Nah, selanjutnya di Kisah Rasul pasal 4, ketika gereja mulai mendapat tekanan, rasul-rasul mulai dihambat. Saudara tahu setelah Petrus membuat mujizat, orang lumpuh itu bisa berjalan dan melompat-lompat, menari-nari di hadapan orang banyak. Tapi serta dengan itu mulai ada ancaman, mulai ada hambatan. Tapi justru ketika mereka dihambat, jumlah jemaat justru makin bertambah. Jadi makin dihambat, makin merambat saudaraku. Dikatakan jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Nah, kalau disebut 5.000 laki-laki, itu berarti saudaraku yang perempuan dan anak-anak belum ikut disebut. Nah, itu sebabnya saya menafsirkan begini saudaraku. Kalau ditambah dengan perempuan dan anak-anak, besar kemungkinan jumlah mereka mencapai 25.000 orang. Satu jumlah yang lumayan besar untuk gereja yang baru mulai berkembang saudaraku. Dan saudaraku, mereka semua beribadah. Di mana? Di dua tempat yang utama. Yang pertama di bait Allah, dan yang kedua di rumah-rumah. Katakan bersama saya saudaraku, di rumah-rumah. Nah, jadi kalau ada 5.000 laki-laki dan mereka semua itu adalah kepala rumah tangga, saudaraku, itu berarti ada kira-kira 5.000 rumah yang tiap hari di situ terjadi, saudara. Ya, mereka memecahkan roti bersama-sama, berdoa bersama-sama, ada suasana yang penuh kegembiraan, saudaraku. Itu luar biasa sekali. Nah, saya mengandaikan begini, dari 5.000 rumah itu, jika tiap 3 rumah berkolaborasi untuk makan atau memecahkan roti bersama-sama secara bergilir di rumah mereka masing-masing, jadi 5.000 dibagi 3, itu berarti sekitar hampir 1.700 rumah. Bayangkan saudaraku, 1.700 rumah tiap hari, tiap malam, karena ada waktunya mereka ke bait Allah, lalu mereka juga lakukan memecahkan roti, makan bersama-sama dengan riang gembira di rumah mereka masing-masing, mungkin tiap malam, saudaraku. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, saya pernah melihat satu video klip
tentang bagaimana masyarakat di Brazil, saudaraku, ketika pandemi COVID-19 sedang merebak luar biasa. Mereka tidak bisa beribadah di gedung-gedung gereja, saudaraku. Ternyata muncul di rumah-rumah itu nyanyian-nyanyian yang luar biasa, pujian kepada Tuhan, saudaraku. Di tiap-tiap rumah kedengaran suara pujian kepada Tuhan. Wow, seolah-olah justru sorga datang di rumah itu, saudaraku. Nah, saya membandingkan dengan apa yang terjadi di Yerusalem pasca pencurahan daripada Roh Kudus. Bagaimana semangat dari jemaat yang mula-mula, bagaimana atmosfer yang muncul karena pekerjaan Roh Kudus. Ada satu tatanan hidup yang baru, luar biasa sekali. Itu betul-betul bring heaven home. Itu membawa sorga ke rumah. Buktinya apa, saudaraku? Mereka disukai oleh semua orang. Bahkan, saudara, bukan hanya disukai, mereka juga sangat dihormati oleh banyak orang. Terlebih, ya itu terjadi ketika Ananias dan Safira dihakimi oleh Tuhan. Ketika mereka berdusta di dalam soal persembahan mereka hasil menjual tanah mereka, saudaraku. Ananias dan Safira langsung mati. Dan itu menimbulkan ketakutan besar di tengah-tengah jemaat dan banyak orang. Ya, banyak orang tidak berani menggabungkan diri dengan gereja, saudaraku. Ya, tapi mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang, saudaraku. Kalau orang berdusta langsung mati, ada dua kemungkinan, saudara. Gereja kosong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, justru akan makin banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh tentunya yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Nah, mari kita melihat, saudaraku, gereja mula-mula memenuhi kota dengan satu cara hidup yang baru. Melalui tiap-tiap keluarga yang dipimpin oleh para ayah atau kepala keluarga mereka. Jadi saudaraku, saya melihat di sini tiap-tiap rumah itu seperti ya seolah-olah itu merupakan cabang dari gereja lokal di Yerusalem, saudaraku. Nah, saya melihat ini sebuah tatanan yang baru, saudaraku. Betapa pentingnya tiap-tiap keluarga, betapa pentingnya rumah-rumah itu. Nah, fungsi rumah, saudara, begitu penting, saudaraku. Baik sebelum pencurahan Roh Kudus maupun sesudah pencurahan Roh Kudus. Mari kita melihat, saudaraku, ya, 120 orang murid berkumpul di loteng Yerusalem, menanti janji Bapa 10 hari bersekutu bersama-sama. Dan ketika mereka pada hari Pentakosta sedang duduk, maksudnya mungkin sedang berdoa bersama-sama menyembah kepada Tuhan, saudaraku, saat itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara, kemudian pengajaran juga dilaksanakan atau disampaikan selain di bait Allah juga di rumah-rumah. Mari selanjutnya, rumah itu berfungsi juga menjadi tempat di mana orang-orang percaya berhimpun, berdoa bersama-sama. Salah satunya disebut rumah Maria, ibu Yohanes Markus, ya. Saudaraku, waktu Petrus sesudah dilepaskan dari penjara, ya, oleh malaikat itu, kemudian Petrus berpikir mau pergi kemana. Petrus kemudian ingat, oh, di rumah Maria, ibu Yohanes Markus itu. Di situ biasanya orang berkumpul. Dia pergi ke situ, saudara. Jadi pentingnya rumah itu. Nah, selanjutnya kita melihat juga keluarga Kornelius dipenuhi Roh Kudus. Di mana, saudara? Bukan di bait Allah, tapi di rumah mereka. Kita melihat ketika pelayanan menghasilkan kepala keluarga yang bertobat, kita melihat juga seisi rumah kemudian ikut diselamatkan. Contoh-contohnya Lydia,
Ya, dikatakan dibaptis bersama seisi rumahnya. Kemudian juga seisi rumah kepala penjara di Filipi, saudaraku. Ya, dia dan seisi rumahnya. Setelah Paulus memberitakan firman tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu Krispus, kepala rumah ibadat di Tesalonika, juga dengan seisi rumahnya menjadi percaya, saudaraku. Dan saudaraku, saya juga memberi catatan kepada saudara. Paulus pun selama menunggu proses pengadilan di kota Roma, ya, dia diberi kebebasan untuk memberitakan Injil. Dikatakan Paulus mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus di rumah yang disewanya, saudaraku. Nah, makanya jangan kecil hati. Kalau rumah kita masih ngontrak, saudaraku, itu nggak jadi soal. Di rumah itu, saudara, ya, di rumah itu juga. Di rumah itu Tuhan juga mau menyatakan anugerahnya. Di rumah kita yang masih ngontrak pun Tuhan mau pakai untuk menyatakan cara hidup yang baru, yang memberi pengaruh kepada kota kita. Nah, pelajaran apakah, saudaraku, yang bisa kita petik dari apa yang kita sudah dengar ini, saudaraku? Ya, saya percaya inilah tatanan baru. Ada 3 hal di sini, saudara. Yang pertama adalah betapa pentingnya pemberitaan firman Allah di rumah-rumah. Nah, ini bukan begini, saudaraku, maksudnya. Ya, saudara mendengar khotbah dari pendeta siapa, dari YouTube, saudaraku, tentu boleh, saudaraku, tapi harus selektif. Bukan itu pertama-tama, saudaraku. Bukan juga mendengar renungan dari Bapak Gembala tiap hari, bukan. Tetapi di sini, saudaraku, setiap anggota keluarga dipimpin oleh kepala keluarga bersama-sama membaca, merenungkan firman, menggali firman Tuhan bersama-sama, saudaraku, lalu saling tolong-menolong, berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Allah tersebut. Di rumah itu terjadi, saudaraku. Saya percaya ini perlu menjadi satu tatanan baru di tengah masa yang sukar ini, saudaraku. Dan kita bersyukur masa pandemi COVID-19 ini mengajar supaya kita menjadikan rumah menjadi basis di mana firman Allah diberitakan. Yang kedua, saudaraku, betapa pentingnya peran ayah atau para kepala keluarga di sini, saudaraku. Saudaraku, para ayah, para kepala keluarga itu bukan sekedar kepala rumah tangga, saudaraku. Itu bukan sekedar orang yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Atau sekedar bertanggung jawab menjadi orang yang mendoakan istri dan anak. Bukan, saudaraku. Tetapi kepala keluarga di sini, para ayah adalah pemimpin rohani. Saya katakan, mari kita katakan bersama-sama, para ayah, kepala keluarga adalah pemimpin rohani. Ayatnya mana, Pak Theo? Itu udah berapa ribu kali saya sampaikan kepada saudara. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ya, melainkan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat daripada Tuhan. Saudara, jelas di situ. Para ayah harus menjadi pemimpin rohani bagi istri dan anak-anaknya. Nah, ini perlu menjadi satu tatanan baru dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, yang ketiga adalah, saya sudah pernah sampaikan di dalam renungan secara audio, betapa pentingnya kita, saudaraku, menjadi gereja itu sendiri. Bukan sekedar datang ke gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Tentu perlu, penting datang beribadah di gedung gereja secara korporat.
Tapi jauh lebih penting juga untuk pertama-tama menjadi gereja itu sendiri. Tiap pribadi di dalam keluarga itu punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Belajar untuk mengenal pribadi Tuhan, belajar untuk memahami kehendaknya dan melakukannya. Lalu bersama seluruh anggota keluarga juga menjadi gereja mini, saudaraku. Seperti gereja mula-mula yang memenuhi Yerusalem melalui rumah-rumah yang ada pengajaran firman di sana, yang mempraktekkan kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tentu kita perlu tahu apa itu gereja, supaya kita menyadari, ya kita memang gereja. Gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Mari kita membaca sebagai ayat yang terakhir di dalam renungan kita pagi hari ini. Di dalam suratan 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama di sana. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudaraku, kita dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya karena kita mau membuka hati kepada Yesus berdasarkan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita. Dan saudaraku, setelah kita percaya kepada Kristus, dikatakan kita dikuduskan oleh Roh. Jadi sampai hari ini Roh terus bekerja, memenuhi kita, menguasai kita, memimpin kita. Juga saudaraku, untuk menyucikan kita, memisahkan kita dari cara hidup yang lama dan masuk kepada cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang ditandai dengan ketaatan yang sepenuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku, kita manfaatkan masa new normal bagi warga negara Indonesia ini, bagi bangsa dan negara kita, menjadi momentum untuk gereja juga masuk kepada kenormalan yang baru, untuk mempraktekkan satu tatanan hidup yang baru. Apa itu saudara? Saya mengulangnya. Yang pertama, rumah-rumah kita menjadi tempat yang sangat strategis, penting sekali untuk pemberitaan firman Allah. Yang kedua, para ayah, para kepala keluarga menjadi pemimpin rohani bagi keluarganya. Dan yang ketiga, tiap-tiap pribadi dari tiap keluarga dan seluruh anggota keluarga sungguh-sungguh hidup sebagai gereja yang terus dipisahkan dari cara hidup dunia supaya dapat taat kepada Yesus Kristus yang telah mati dan membayar harganya lunas untuk dosa-dosa kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.